Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Arianti dari Prodi Pendidikan Ekonomi dengan NIM 220404030008. Sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Ekonomi Pembangunan tentang hambatan pembangunan dalam ekonomi. Pembangunan ekonomi ini adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Faktor-faktor penghambat yang menjadi menghambatnya pembangunan ekonomi di Indonesia. Yang pertama itu ada permodalan, iklim dan keadaan alam, kemudian ada penduduk dan ketenaga kerjaan. Yang pertama ada permodalan. Nah, bisa diartikan sumber modal dalam negeri itu berasal dari tabungan masyarakat. Besarnya tabungan ditentukan oleh besarnya pendapatan, nilai uang yang stabil, dan tersedianya sarana dan cara melaksanakan tabungan itu. Modal dapat dikatakan faktor pokok dalam pembangunan. Untuk selanjutnya, iklim dan keadaan alam. Dan di Indonesia ini khususnya masih sangat tergantung pada iklim struktur yang agraris. Demikian juga sumber alam yang tersedia dapat menghambat pembangunan, karena orang hanya mengandalkan sumber alam yang hanya tersedia. Selanjutnya ada penduduk dan ketenaga kerjaan. Pembangunan dapat berjalan dengan baik apabila tersedia tenaga ahli yang cukup. Untuk itu, bantuan tenaga ahli luar dalam jumlah terbatas tetap diperlukan, terutama dalam jumlah terbatas tetap diperlukan juga untuk mempercepat proses ahli teknologi. Akibat lain dari kekurangan tenaga kerja ahli ini adalah terbatasnya kemampuan mengolah sumber daya alam. Untuk faktor-faktor penghambat selanjutnya ini ada politik dan ideologi, yakni kestabilan politik suatu negara menentukan kelancaran proses pembangunan. Banyak biaya tersedot untuk operasi pemulihan keamanan, belum juga kerugian material dan nyawa yang ditimbulkannya. Kemudian ada sistem sosial dan masyarakat. Nah, kondisi objektif bangsa Indonesia ini adalah masyarakat terdiri dari berbagai suku bangsa, adat istiadat, agama atau kepercayaan lainnya. Jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, dapat menimbulkan masalah dan salah paham yang berarti menghambat pembangunan. Untuk yang terakhir ada situasi ekonomi dunia, yaitu situasi ekonomi internasional baik resesi, fluktuasi maupun lainnya langsung atau tidak langsung dapat menghambat pembangunan dalam negeri. Untuk slide selanjutnya, apa sih tujuan pembangunan dalam menghambat ekonomi itu? Nah, pembangunan ekonomi itu diarahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan mewujudkan landasan pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan ekonomi kerakyatan. Nah, misi pembangunan nasional di bidang ekonomi ini untuk mengatasi krisis ekonomi beserta dampak-dampak yang ditimbulkannya. Kemudian ada secara konstitusional atau didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, pembangunan nasional ini diarahkan pada dua tujuan. Yang pertama ada tujuan jangka pendek, yaitu meningkatkan taraf hidup, kecerdasan, dan kesejahteraan masyarakat yang semakin adil dan merata serta meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan berikutnya. Kedua, tujuan jangka panjang, yaitu mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata, material dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia.
Kemudian ada masalah pembangunan ekonomi. Identifikasi masalah-masalah pembangunan dimasukkan untuk mempercepat upaya pembangunan di negara-negara berkembang. Masalah-masalah yang teridentifikasi adalah faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi, ketimpangan distribusi pendapatan, kemiskinan, pengangguran, keterbelakangan, dan beban ketergantungan. Kemudian ada pengertiannya mengenai kemiskinan. Kemiskinan ini adalah keadaan masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup itu meliputi makanan, kemudian pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan ini disebabkan kurangnya pendapatan masyarakat yang secara real. Yang kedua ada pengangguran. Ketenagakerjaan di Indonesia itu merupakan masalah yang klasik. Di satu sisi kelebihan angkatan kerja dan di sisi lain kesulitan mencari tenaga kerja yang terampil dan produktif. Pengangguran menjadi beban tenaga kerja produktif bila tingkat ketergantungan itu semakin besar akan berdampak pada persoalan sosial, politik, dan meningkatnya kriminalitas. Kemudian ada dampak-dampak pengangguran. Ini ada dua. Yang pertama terhadap individu dan masyarakat, yang mana itu masyarakat tidak dapat memaksimumkan tingkat kesejahteraan yang mungkin dicapainya. Kemudian pendapatan pajak pemerintah itu berkurang dan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Sedangkan dampak pengangguran bagi perekonomian itu yang pertama kehilangan mata pencaharian dan pendapatan, kehilangan atau berkurangnya keterampilan, dan menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik. Selanjutnya ada inflasi atau inflation, yakni suatu gejala di mana tingkat harga itu mengalami kenaikan secara terus-menerus. Kenaikan harga umum yang terjadi sekali waktu saja itu tidak dikatakan dengan inflasi. Jadi inflasi itu kenaikan harga yang secara terus-menerus. Neraca pembayaran internasional yang menjadi sorotan dalam NPI ini adalah neraca transaksi berjalan, yaitu merupakan gabungan antara neraca perdagangan ekspor-impor dan neraca jasa yang mencakup jasa faktor produksi dan jasa non-faktor produksi. Untuk faktor yang terakhir ada kurs atau nilai tukar barang. Seperti halnya inflasi, kestabilan kurs ini sangat penting. Jika kurs tidak stabil, akan mengganggu roda perekonomian negara. Hal ini dikarenakan pelaku ekonomi itu kesulitan dalam mengambil keputusan ekonominya. Kemudian ada pembangunan ekonomi di Indonesia. Bagaimana sih pembangunan ekonomi di Indonesia itu? Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan di bangsa Indonesia itu meliputi segala aspek perekonomian masyarakat, baik kehidupan masyarakat pedesaan maupun masyarakat perkotaan, dengan tujuan utama itu memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup seluruh rakyat Indonesia. Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa investasi padat modal, tingkat inflasi, dan tingkat upah yang rendah dapat mempengaruhi kesenjangan pendapatan di Indonesia. Investasi yang cenderung padat modal mengakibatkan banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan, sehingga pendapatan yang mereka terima itu sangat kecil. Inflasi yang tidak terkendali juga menyebabkan perekonomian terbengkalai dan masyarakat semakin tidak menikmati hasil pembangunan tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terakhir, jangan lupa sahabat-sahabat sekalian like, comment, share, serta subscribe-nya karena bagaimanapun semuanya sangat kami butuhkan. Bye bye.